Belakangan ini kita sering mendengar istilah hutan sebagai pasar, sebagai supermarket, sebagai ATM bagi orang Papua. Sebuah istilah yang merujuk pada hutan sebagai sumber penyedia kebutuhan primer bagi masyarakat lokal. Selamat datang di saya punya channel, Yosef Levi. Di video kali ini saya akan membahas tentang istilah hutan sebagai supermarket, sebagai pasar, dan sebagai ATM bagi orang Papua. Dengan pertanyaan, haruskah kita menggunakan ketiga istilah tersebut untuk memaknai hutan sebagai sumber penyedia kebutuhan primer bagi kita? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, kakak adik, sobat-sobat sekalian dengan mengutip ungkapan Eric Weiner. Ketika pohon terakhir sudah ditebang, ketika sungai terakhir sudah tercemar, dan ketika ikan yang terakhir sudah ditangkap, pada saat itu kita baru akan sadar bahwa kita tidak bisa makan uang. Sekarang kita kembali lagi ke topik kita. Haruskah kita menggunakan istilah hutan sebagai pasar, sebagai supermarket, dan sebagai ATM bagi orang Papua? Saya tidak tahu siapa yang mulai menggunakan istilah ini. Yang jelas, istilah hutan sebagai supermarket, sebagai pasar, sebagai ATM bagi orang Papua tidak muncul begitu saja. Ia hadir dengan tujuan tertentu dan kita terasa terjebak begitu saja menggunakan istilah tersebut tanpa bertanya-tanya. Dalam berbagai tulisan maupun di seminar-seminar, orang sering menggunakan ketiga istilah tersebut untuk menjelaskan hutan sebagai penyedia kebutuhan primer bagi masyarakat. Saya dan mungkin kebanyakan dari kita merasa nyaman menggunakan istilah tersebut. Saya sendiri baru sadar ketika membaca postingan di salah satu akun Facebook yang menyinggung istilah tersebut, yang kemudian mengantar saya untuk kembali bertanya tentang penggunaan istilah tersebut. Postingan tersebut juga sebagai embrio lahirnya video ini. Di video ini saya akan mengupas istilah-istilah tersebut lebih jauh karena hemat saya, kita boleh saja berpiknik jauh keliling dunia, tetapi jangan tinggalkan istilah-istilah dan filosofi-filosofi yang diajarkan di tungku rumah sendiri. Mari kita melangkah pada penggunaan istilah tersebut. Pertama, hutan sebagai pasar. Pasar dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Dengan ciri-cirinya, terjadi transaksi jual beli, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, ada alat tukar, ada interaksi antara penjual dan pembeli, ada kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Yang kedua, supermarket. Supermarket atau pasar swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harafiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar yang besar. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dengan ciri-cirinya tidak ada kegiatan tawar-menawar, tidak ada pertemuan antara pembeli dan penjual secara langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa supermarket adalah evolusi dari pasar. Keduanya memiliki satu kesamaan, yakni transaksi jual beli yang menggunakan alat tukar berupa uang. Tiga, ATM. ATM adalah singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri.
adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller manusia. Banyak ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang, atau bahkan membeli pulsa telepon seluler. ATM dapat dikatakan sebagai evolusi di bidang perbankan yang mempermudah nasabah melakukan transaksi. ATM selalu ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti pasar dan supermarket. Pasar, supermarket, dan ATM berkolerasi satu dengan yang lain, di mana ATM berperan mempermudah proses transaksi jual beli di pasar maupun di supermarket. Sekarang kita kembali lagi pada konsep hutan sebagai pasar, sebagai supermarket, dan sebagai ATM. Sebelum membahas ketiga istilah tersebut, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, kakak adik, sobat sobit, dan semuanya bahwa pasar, supermarket, dan ATM adalah istilah yang hanya dapat ditemui dalam bidang ekonomi. Sekarang kita bahas istilah tersebut. Maksudnya istilah hutan sebagai pasar, sebagai supermarket, dan sebagai ATM. Saya mencoba memulainya dengan penjelasan sebagai berikut. Hutan, pasar, dan supermarket adalah istilah umum yang di dalamnya tersedia aneka jenis kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Aneka jenis kebutuhan tersebut ada pemiliknya masing-masing. Di pasar dan supermarket dikenal dengan istilah penjual, sedangkan di hutan dikenal dengan istilah pemilik hak ulayat. Jika hutan sebagai pasar, sebagai supermarket, maka pemilik hak ulayat tidak lain adalah penjual yang menawarkan hasil jualannya kepada konsumen, karena tidak ada pasar maupun supermarket yang gratis. Pada tahap ini masih menjadi suatu hal yang wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan hasil hutan untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup lain yang tidak diperoleh di hutan. Kita kembali lagi ke pasar dan supermarket. Ciri khas dari keduanya adalah menjual barang sebanyak mungkin untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Semakin banyak barang yang terjual, semakin banyak pula uang yang diperoleh atau dihasilkan. Jika hutan sebagai pasar atau sebagai supermarket, maka si penjual, dalam hal ini pemilik hak ulayat, harus menjual hasil hutannya sebanyak mungkin untuk memperoleh uang sebanyak mungkin. Sekarang kita bahas tentang hutan sebagai ATM. Seperti yang saya katakan sebelumnya di video ini, ATM mempermudah proses transaksi di pasar maupun di supermarket. Hutan sebagai ATM, maka proses transaksi di hutan lebih mudah. Proses pengolahan lahan atau berkebun diganti dengan proses yang lebih ringkas. Produktivitas kerja di kebun mulai dikurangi dan diambil jalan pintas, yakni menjual langsung persediaan di hutan, semisal kayu dan lain-lain. Dengan demikian, kayu mulai dijual dari pohonnya. Maksudnya, pembeli mengeksekusi sendiri. Bukit-bukit mulai digusur untuk menghasilkan uang secara cepat dan lain sebagainya. Hutan hanya dilihat berdasarkan fungsi ekonomi semata, padahal hutan memiliki fungsi lain selain fungsi ekonomis. Dengan menyebut hutan sebagai supermarket, sebagai pasar, sebagai ATM, maka kita terlibat dalam proses untuk melupakan fungsi lain dari hutan.
Pikiran kita sedang diarahkan untuk melihat hutan secara ekonomis, karena pasar, supermarket, dan ATM adalah istilah yang hanya ditemui dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, di akhir video ini saya mau berpesan, kita boleh saja berkeliling dunia, tetapi jangan lupa untuk kembali ke rumah, kembali ke tungku dapur. Di sana juga banyak tersedia pengetahuan dan filosofi yang bisa kita pelajari.